Rekan muda, setelah kita banyak membahas tentang bagaimana tentang karakter kita, tentang temperamen kita, kemudian tentang bagaimana kita melihat masa lalu kita, maka hari ini adalah salah satu yang penting yang penting untuk perenungan kita, yaitu bagaimana kita bisa melupakan masa lalu kita. Mungkin sebagian orang ngomong, eee, gimana kita bisa move on, atau gimana kita bisa berdamai dengan masa lalu, atau berdamai dengan diri kita. Nah, mungkin kalimat-kalimat itu hampir sama, tetapi intinya adalah hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita sebagai anak Tuhan mampu melupakan masa lalu. Karena ya kita harus tahu, yang namanya masa lalu ya sudah, tinggal aja di belakang gitu ya. Oke, sebelum lebih jauh mari kita akan satu dalam doa. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Sore hari ini kami datang lagi kepadamu. Kami mengkhususkan waktu ini untuk kami merenungkan sebagian dari firman-Mu. Memang kami tidak bisa berjumpa secara fisik, tetapi biarlah kesempatan kami merenungkan firman-Mu di rumah kami masing-masing membuat waktu kami bertambah, membuat waktu kami lebih banyak untuk merefleksikan tentang diri kami, tentang bagaimana firman meneropong kehidupan kami, sehingga kami bisa berkaca, sehingga kami bisa melihat lebih jauh hal-hal apa saja yang harus kami perbaiki, sehingga kami menjadi lebih baik lagi justru di masa pandemi ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan rangkaian pemberitaan firman-Mu, renungan pada sore hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, rekan muda, mari kita lihat lebih jauh sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita lihat lebih jauh apakah yang menyebabkan kita susah melupakan masa lalu kita. Saya nggak tahu teman-teman masuk di golongan yang mana, tetapi mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, seringkali orang susah untuk melupakan masa lalu karena terlalu membekas di hati. Membekas nih gitu ya. Makanya sih kalau bikin bekas di hati kayak di pantai aja. Kita jalan, ada bekasnya kan? Begitu ada air, hilang deh bekasnya. Tapi itu fakta bahwa sesuatu yang membekas di hati begitu mendalam itu seakan susah untuk bisa dilupakan begitu saja. Mungkin sudah lewat puluhan tahun, tapi ternyata nggak semudah itu untuk bisa dilupakan. Bekas dari kenangan buruk memang pada faktanya bisa memperkuat memori kita dalam mengenang masa lalu. Itu juga kenapa masa lalu menjadi sesuatu yang susah untuk dilupakan. Tetapi juga sekaligus masa lalu menjadi sesuatu yang amat sangat mudah untuk diingat kembali. Misal, kita melihat satu tempat yang kita tahu kita sering ada di sana. Misal, kita melihat sebuah nomor handphone yang kita hafal betul di kepala kita. Misal, kita mungkin membau sesuatu yang bau itu adalah khas dari teman kita. Ada banyak hal penyebabnya. Saya nggak tahu, teman-teman termasuk yang pertama ini. Atau yang kedua, kenangan buruk yang menjadi trauma. Nah, kalau ini ceritanya agak horor-horor sedikit. Bukan cuma kenangan yang nggak bisa dilupakan, tapi traumatik. Kenangan buruk pada faktanya memang bisa menimbulkan trauma. Dan kata-kata trauma ini sebenarnya yang membuat kita tidak bisa move on. Kita tidak bisa melupakan masa lalu. Saya berharap tidak banyak dari kita yang memiliki trauma. Karena kalau trauma, ceritanya panjang. Kayaknya kita mesti ngundang Karenina lagi ya. Mesti ngundang sarjana psikolog. Karena memang bicara masalah trauma, itu sifatnya cukup kompleks. Baik masalah yang sifatnya fisik maupun bulian secara mental adalah hal yang tidak mudah disembuhkan oleh maksudnya adalah hal yang tidak mudah dilalui oleh seseorang. Yang ketiga, yang tidak kalah serunya adalah kenapa kok kita susah melupakan masa lalu, karena kenangan masa lalu itu menjadi bagian hidup. Maksudnya apa? Ternyata dari masa lalu yang sudah terjadi itu ada keputusan-keputusan yang kita buat yang membuat kita menjadi seperti ini sekarang. Nah, itu lebih susah lagi, men. Kenapa? Karena itu seolah-olah andai kata kita bisa menggunakan istilah milestone gitu ya, sebuah momen, sebuah apa ya namanya,
penanda dari batu begitu, milestone gitu ya. Momen-momen itu menjadi milestone kita, menjadi titik-titik penting di dalam kehidupan kita, sehingga atas dasar kita menghormati masa lalu kita menjadikannya itu bagian dari kenangan kita, maka tanpa sadar kenangan buruk terlibat di dalamnya. Dan apabila itu menjadi kenangan buruk dan mempengaruhi hidup kita, wow, bisa kebayang, kita bisa menyesal karena memutuskan sesuatu. Atau yang terakhir, yang keempat, saya harap ini yang banyak. Tapi kalau 1, 2, 3 tadi yang banyak, repot. Atau yang keempat adalah ternyata yang membuat kita susah melupakan masa lalu atau susah berpindah adalah karena faktor lingkungan. Barusan saya sempat omong-omong dengan beberapa teman bicara tentang bagaimana menolong teman-teman yang ada di kawasan timur Indonesia yang sudah terlanjur beberapa daerah memiliki sebuah kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Bukan hanya di Jawa sebenarnya, di timur pun juga ada. Atau mungkin bukan hanya di timur, di Jawa pun juga ada. Tetapi karena kurangnya pemerataan pendidikan, ini salah satu sebab yang membuat mau tidak mau. Kalau ada seseorang teman-teman dari timur gitu ya, mereka mau diubah di masa muda tentunya, maka akan sangat menolong mereka kalau mereka dipindahkan dari tempatnya. Kenapa? Karena ternyata survei membuktikan lingkungan bisa mempengaruhi kita susah melupakan masa lalu. Atau mungkin teman-teman, kebanyakan dari teman-teman tahu kebiasaan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Lingkungan yang buruk pun akan merusakkan kebiasaan kita yang baik. Dan itu akan membuat kita susah melupakan masa lalu. Nah, dari keempat hal itu kita harus tahu bahwa ternyata bicara masalah pengalaman pahit hidup, itu ternyata ada kategorinya. Ada ringan, ada sedang, bahkan berat. Yang sampai membuat sebuah trauma psikis yang berkepanjangan. Bahasa Inggrisnya Post-Traumatic Stress Disorder. Atau singkatannya adalah PTSD. Post-Traumatic Stress Disorder. Yaitu adalah sesuatu yang muncul dari trauma yang berkepanjangan, yang membuat arah hidup kita itu selalu dibayang-bayangi oleh sesuatu yang ada di masa lalu kita. Jadi kita tidak bisa ngelihat apa yang lihat di depan kita itu menjadi sesuatu yang real, yang memang nyata, tetapi selalu ada potret di belakangnya. Seolah-olah apa yang kelihatan di depan ini tetap jelek, tetap dilihat dengan kacamata traumatik kita. Nah, teman-teman, setelah kita bahas beberapa hal yang tadi, pertanyaannya sekarang, kita sebagai anak Tuhan, gimana cara kita menyelesaikan? Nah, ini saatnya penting untuk kita kembali merenungkan firman Tuhan. Karena ternyata terlepas sedalam apapun luka itu, kita perlu bersyukur Tuhan kita bukan tidak punya alasan untuk memiliki trauma-trauma. Lahir di kandang, semasa hidupnya harus berjuang sendiri. Karena menurut sejarah, kemungkinan besar ayah dari Yesus, Yusuf, itu meninggal di usia, karena usianya sudah tua, Yusuf meninggal di usia ketika Yesus masih muda. Sehingga mau tidak mau, di masa kecilnya, di masa mudanya, Yesus harus menjadi tulang punggung keluarga. Tidak mudah, bukan? Belum lagi ketika Yesus tumbuh, kemudian mulai mengajar di usia 30 tahun, salah satu bulian yang paling terkenal di zamannya Yesus adalah, "Hei, siapa lu? Anak tukang kayu." Banyak orang tidak percaya dan berharap profil Mesias bukan dari tukang kayu. Profil Mesias bukan dari orang sederhana. Bahkan profil Mesias bukan orang yang lahir di kandang. Itulah yang dialami Yesus. Bahkan bukan hanya bulian yang merusak mental Yesus, tetapi juga fisik Yesus mengalami penderitaan yang cukup. Tidak bersalah, tetapi harus dicambuk sedemikian rupa. Kalau Yesus mau trauma, bisa. Banyak alasan untuk membuat Yesus trauma. Banyak alasan untuk membuat Yesus tidak bisa melupakan masa lalunya. Tetapi mari sekali lagi kita renungkan firman Tuhan.
Yang pertama, mari kita lihat sama-sama dalam 2 Korintus pasal yang kelima. Mari kita lihat sama-sama 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. Saya akan bacakan buat kita semua. Sudah ketemu? 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalimat ini menegaskan bahwa ciptaan bukan saja bicara masalah yang lama berlalu, kemudian yang baru sudah datang. Tapi ayat ini juga menegaskan bahwa walaupun Yesus sudah membuat segala sesuatunya sempurna, Allah Bapa sudah membuat segala sesuatunya sempurna, dan kemudian menjadi rusak total karena dosa, ayat ini tetap berlaku. Bahwa apa? Bahwa sesungguhnya seseorang yang ada di dalam Kristus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia adalah ciptaan yang baru. Dia diizinkan untuk menikmati roh yang baru, hati yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalimat ini sebenarnya menolong kita untuk menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, trauma bukan sesuatu yang tidak diperhitungkan oleh Yesus. Masa lalu yang membekas tidak mungkin tidak diperhitungkan oleh Yesus. Tetapi kalimat sesuatu yang baru itu bukan hanya dibersihkan, tetapi diganti, replacement. Pernah sebuah ilustrasi sederhana, sebenarnya bukan ilustrasi juga ya. Ini sebuah fakta. Andai kata kita melubangi sebuah foto, pernah ada seorang anak diberi tugas oleh ayahnya. Kalau kamu berbuat salah, maka tugasmu adalah melubangi fotomu. Dan lubang dalam fotomu bisa kamu cabut kalau kamu melakukan kebaikan. Yang terjadi adalah di suatu masa foto anak itu penuh dengan lubang. Tetapi di suatu masa anak itu menyadari bahwa dia perlu sesuatu yang baik, perlu perubahan. Sehingga fotonya itu tidak lagi penuh dengan paku, tetapi sudah habis pakunya, dicabut semua. Karena dia mengalami mungkin sesuatu encounter gitu ya, sebuah kesadaran bahwa iya ya, udah gede, masa mau kayak gini terus. Tetapi yang terjadi apa? Kita tahu semua, fotonya penuh dengan lubang karena bekas paku. Nah, ciptaan yang baru saja kita baca di sini adalah bukan saja fotonya itu dibersihkan, kemudian lubangnya dari bawah coba ditempel lagi, enggak. Ciptaan yang baru, kata yang diambil di sini adalah foto itu diganti dengan foto yang baru. Dan itulah kuasa Tuhan. Dan yang kedua yang perlu kita tahu baik-baik adalah semangat dari Paulus. Mari kita lihat sama-sama Filipi pasal yang ketiga, sekaligus menjadi ayat tema kita. Filipi pasal yang ketiga, kita baca ayat 12 sampai 14, tetapi kita nanti akan melihat secara khusus ayat 13 dan 14. Mari kita baca bersama-sama. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rekan muda, setelah kita membaca
beberapa ayat ini. Mari kita kembali pada tema kita tadi. Melupakan masa lalu, berdamai dengan masa lalu, move on, menang atas masa lalu. Ini adalah hal-hal yang sebenarnya hanya bisa dilakukan oleh siapa? Betul, memang oleh Tuhan. Tetapi yang utama, yang harus menjadi pembuka utama, bukan yang memulihkan ya. Pembuka utama adalah faktor tadi. Yang pertama, kedua, ketiga. Masih ingat yang pertama apa? Yang pertama adalah terlalu membekas dalam hati. Yang bikin bekas siapa? Orang lain mungkin. Yang masih mengizinkan bekas itu tinggal di hati kita siapa? Kita sendiri. Yang kedua, kenangan buruk yang menjadi trauma. Memutuskan menjadi trauma atau tidak itu sebuah keputusan. Dan yang memutuskan trauma itu siapa? Sekali lagi, kita sendiri. Yang ketiga, masa lalu menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Bicara masalah hidup siapa? Hidup kita. Oke, kalau yang nomor 4 faktor lingkungan, faktor dari luar. Tetapi faktor nomor 1, 2, dan 3, penyebab utamanya atau decision maker-nya, orang yang paling bisa menyelesaikan masalah dari ketiganya ini adalah ketika diri kita sendiri mau melupakan masa lalu. Memang tidak mudah, tetapi keniatan dari dalam diri kita disertai dengan keyakinan bahwa seperti yang tadi dikatakan dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 13. Dikatakan apa? Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Paulus berulang kali, kurang lebih ada, kalau dicatat ada sekitar 3-4 kali. Paulus katakan di hadapan jemaat Tuhan, orang percaya pada waktu itu. Mengatakan seperti apa? Aku ini adalah rasul yang paling tidak layak. Kenapa Paulus mengatakan seperti itu? Beban masa lalunya begitu berat. Mengapa? Karena dia adalah orang yang bukan saja tidak setuju dengan ajaran Yesus, tetapi dia memimpin sendiri penganiayaan terhadap orang-orang percaya. Di matanya selalu tergambar pembunuhan-pembunuhan yang dia lakukan. Orang membunuh biasa aja ketakutan. Bukan karena saya pernah membunuh ya teman-teman. Tapi ketika saya membaca biografi dari mereka-mereka yang melakukan pembunuhan, mereka mengalami trauma yang cukup berat. Selalu terulang kisah masa lalunya. Apalagi Paulus, dia bukan saja membunuh, tetapi dia membunuh orang yang tidak bersalah. Dia membunuh orang yang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang sekarang dia pun menjadi pejuang imannya. Tetapi Paulus belajar mengambil sebuah ketetapan. Aku melupakan apa yang telah lalu. Kenapa Paulus bisa? Karena Paulus meyakini bahwa ciptaan yang baru sudah ada, sudah datang, sudah diberikan. Yang lama sudah berlalu. Mari kita berani katakan, lo, gue, and. Katakan kepada dirimu sendiri, katakan kepada masa lalu. Dan yang kedua, yang penting yang harus kita lakukan setelah kita memutuskan, yaitu apa di sini dikatakan, kemudian mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Teman-teman, Tuhan memberikan masa lalu bukan untuk disesali. Tuhan memberikan masa lalu untuk kita belajar bahwa kita butuh Tuhan. Itu sebabnya kenapa Tuhan tidak pernah mematikan sumbu yang telah pudar atau buluh yang terkulai. Karena Tuhan tahu manusia lemah. Tetapi Tuhan memberikan harapan. Sehingga apa yang ada di depan, ketika kita lihat, ketika kita arahkan diri kita, ketika kita memahami bahwa Tuhan sudah memberikan masa depan bagi setiap kita, itu akan memampukan kita move on dari masa lalu. Karena kita tahu. Terbukti di dalam Alkitab begitu banyak cacat celah dari orang-orang yang akhirnya disebut sebagai sahabat Allah. Akhirnya disebut dengan orang yang memiliki kelembutan hati. Akhirnya disebut dengan orang yang dekat dengan Tuhan. Akhirnya disebut dengan Bapa orang beriman.
Mereka bukan sekumpulan orang-orang yang baik, tetapi mereka sekumpulan orang-orang yang penuh dengan kesalahan. Tetapi dia tahu, mari lupakan masa lalu. Mari lihat masa depan kepada apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Sore hari ini setidaknya 2 hal ini yang kita pelajari. Mengapa? Ya karena memang gak mudah. Tapi mari kita mulai. Mari kita ambil sebuah langkah yang pasti di hadapan Tuhan. Pengetahuan kita tentang diri kita, itu membuat kita mengerti kenapa kita melakukan kesalahan di masa lalu. Oke, kita selesaikan di hadapan Tuhan. Dan percayalah, keputusan kita di hadapan kaki salibnya akan membuat kita menyadari bahwa ternyata masa lalu hanya bisa dilupakan kalau kita memutuskan untuk melupakan. Dan percayalah, keputusan kita ada di dalam otoritas Allah yang akan memeteraikan semuanya menjadi sebuah kekuatan yang baru. Sehingga kita bisa melihat masa lalu sebagai pelengkap untuk masa depan kita. Karena masa depan itu sungguh ada dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Sekali lagi kami harus akui di hadapan-Mu di masa muda kami, dengan segala kekuatan kami dan kepandaian kami, dengan segala kemampuan kami untuk menang atas dosa, untuk menjadi orang baik. Sekali lagi kami harus akui kami membutuhkan Engkau. Karena memang hanya karena firman-Mu saja kami memiliki kekuatan untuk melangkah lebih baik dari kemarin. Terima kasih Bapak, tolong kami. Kami tidak mau menjadi anak muda yang cuman bernostalgia dan berhenti pada titik itu tanpa melihat ada hal yang besar yang Kau percayakan di dalam kehidupan kami. Ada kesempatan yang besar yang Kau percayakan di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau dikubur dengan masa lalu kami. Kami mau bangkit. Kami mengerjakan masa sekarang ini dan melihat masa depan sebagai hal yang Kau percayakan. Karena kami tahu kami adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kami mau hidup di masa yang baru ini. Kami mau menghidupi roh yang baru, hati yang baru yang Kau berikan. Dan kami percaya masa lalu akan menjadi bagian yang mungkin kami ingat, tetapi tidak akan menghambat langkah kami untuk maju ke depan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hari depan kami serahkan saat ini, kehidupan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Nah, yang paling terakhir, ini sebagai tugas teman-teman, nanti kita akan bahas di dalam kelompok, yaitu mari kita membuat timeline. Ini tips praktis. Mari kita review kembali, kita flashback kembali. Mulai dari umur 0 sampai umur sekarang. Mari lihat, bagian atas adalah bagian yang kita senang, bagian bawah adalah bagian yang kita tidak senang. Mari ingat, setiap tahun dalam hidup kita. Misalnya, umur 5, oh saya senang banget karena punya adik. Umur 5, oh saya sedih banget karena saya pengen punya sepeda tapi nggak orang tua kasih. Kasih titik-titik itu, semakin sedih, semakin ke bawah, semakin senang, semakin ke atas. Mari kita akan kerjakan sama-sama timeline kehidupan kita. Dan mari berdamai dengan masa lalu. Tuhan memberkati.